Ansin, jangan kau dorong orang ke ujung jalan. Kamu sendiri yang tidak bisa punya anak. Jiang Hongkai tidak akan mau sama kamu. Kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Kamu benar-benar memukulku. Lepaskan aku. Kamu berdarah. Wei Jie, dia berdarah. Aku tidak menyentuhnya. Dia yang mendekat sendiri. Cepat panggil ambulans, aku akan telepon. Dia berdarah, Wei Jie. Aku tidak apa-apakan. Aku juga mau ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu datang cari Ansin ya? Kamu datang sendiri. Suamiku pergi bantu aku daftar. Aku baru selesai periksa kehamilan suamiku, pergi ambil mobil. Oh, kamu ya? Kamu kenal Ansin? Bukan cuma kenal. Teman atau rekan kerja? Jadi dia tahu urusanku, kamu yang bilang ya? Tidak seharusnya aku memberitahunya. Sangat seharusnya, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, mungkin aku akan terus pasif. Hidup diam-diam. Sekarang anak muda. Juga bukan anak muda lagi. Wajahnya cukup tebal, kalian pikir. Mengambil suami orang, menghancurkan keluarga orang. Itu semua hal biasa. Kalau tidak, bagaimana bisa? Sangat tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu. Pernahkah kamu berpikir? Mungkin aku Adalah penyelamat dalam kesulitan. Sepatu ini cocok atau tidak hanya diri sendiri yang tahu. Apapun kamu, rekan kerja atau teman Ansin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini justru ada hubungannya denganku. Aku punya kebiasaan suka membela yang benar. Lihat perusahaan kami. Kamu pergi. Aku sebagai direktur bisnis grupmu di sini tidak menyambutmu. Kamu sudah tanya Ansin, kamu yakin dia tidak mau bertemu denganku? Aku yakin dia seharusnya tidak hanya mau ngobrol sama kamu. Kalau nggak percaya, coba aja. Halo? Si selingkuhannya datang 10 detik lagi sampai di kantormu. Kalau aku datang sekarang, kayaknya kita bakal kelihatan lemah. Jangan tutup telepon dulu, kamu lawan dulu. Kalau mau berantem, aku langsung datang. Bos An, ada cewek cari kamu. Kalian keluar dulu.
Maaf ya, perutku agak besar. Nggak bisa berdiri lama-lama. Liu Qing ya? Kalau nggak bisa berdiri ya tidur aja. Hidup enak tanpa usahakan yang kamu idam-idamkan. Bosan kamu beda sama aku. Kamu wanita karir. Punya usaha sendiri. Tapi aku cuma punya Hongkai. Lihat deh perutku ini, anaknya makin besar setiap hari. Aku nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Kita sama-sama wanita, kamu juga tahu. Aku bisa pergi dari Hongkai. Tapi anak di perutku ini tetap anaknya. Aku tahu dalam urusan kita berdua. Dia udah salah sama kamu. Kamu pasti terluka. Tapi sekarang udah sampai di titik ini. Aku harap kamu bisa mengerti. Mengerti apa? Mengerti Jiang Hongkai selingkuh saat masih menikah. Kalian berdua kerja sama buat nipu aku cerai. Aku nggak peduli gimana Jiang Hongkai cerita. Tapi hubunganku sama dia nggak sesimpel yang kamu bayangin. Bisa diputusin gitu aja. Nggak, dia selalu bilang kamu baik. Tapi mau gimana lagi? Hubungan itu bisa putus begitu aja. Hilang begitu aja. Nggak ada yang bisa maksa. Tapi putusnya bisa dengan cara yang baik. Atau dengan cara yang jelek. Tentu saja. Lagian kalian udah bersama selama ini. Pasti ada rasa sayang juga kan? Kamu nggak mungkin mau reputasi jelek. Cuma gara-gara putusin hubungan. Aku baru sekarang. Aku kira Jiang Hongkai dapat cewek yang pinter. Nak, aku kasih tahu ya. Pertama-tama kamu seharusnya tidak datang ke tempat kerjaku untuk mencariku. Kamu sendiri sekarang statusmu apa tidak sadar ya? Masih aja bawa perut gede. Takut orang lain gak tahu kalau Jiang Hongkai selingkuh saat masih menikah dan bikin kamu hamil. Kalau kamu mau jaga muka, seharusnya nggak usah datang ke sini. Selanjutnya dari dulu sampai sekarang, orang ketiga itu bukan julukan yang baik. Dan lagi kamu datang ke sini hari ini, Jiang Hongkai tahu nggak? Aku kasih saran, sepertinya lebih baik jangan sampai dia tahu, nggak baik buat kamu. Bagus. Entah dia tahu atau nggak uang kita. Kamu nggak boleh ambil setengah. Kamu datang ke sini buat nawar ya? Bosan? Selama ini bisnis Hongkai juga hasil jerih payahnya. Aku tahu. Tapi ujung-ujungnya ini juga demi usaha yang sudah susah payah ini. Agar nggak jatuh ke tangan orang luar uang sebanyak apapun. Kan juga buat generasi selanjutnya. Kamu marah langsung pindahin sebagian besar harta. Tapi pernah nggak kamu mikir uang ini sebenarnya milik keluarga Jiang? Oke, aku bisa nggak ambil sepeser pun. Aku nggak masalah, tapi ujung-ujungnya anak dalam perutku ini juga keturunan keluarga Jiang. Uang ini seharusnya memang haknya. Aku sama Jiang Hongkai sudah bersama lebih dari 10 tahun. 10 tahun yang lalu dia masih belum apa-apa. Yang berjuang keras untuk karirnya bukan cuma dia. Sekarang aku minta separuh hartanya. Itu sudah sangat baik hati. Dia selingkuh saat masih menikah. Yang salah itu dia. Kamu ngerti hukum nggak? Dia harus bertanggung jawab penuh.
Dia harus keluar tanpa bawa apa-apa. Ngerti hukum nggak? Kalau aku jadi kamu, langsung pergi dari sini. Jaga baik-baik anak dalam perutmu. Pewaris keluarga Jiang pertahankan Jiang Hongkai. Jangan bikin masalah lagi. Aku mau kerja, silakan. Ansin, jangan bikin orang kepepet, kamu sendiri nggak bisa punya anak. Makanya Jiang Hongkai nggak mau sama kamu. Berani mukul aku? Aku bunuh kamu, ngapain? Kamu berani memukulku. Lepaskan aku. Kamu berdarah. Kak Wei berdarah. Aku tidak menyentuhnya. Dia yang mendekat sendiri. Cepat panggil ambulans, aku akan menelepon. Kak Wei berdarah. Apa aku baik-baik saja? Aku juga mau ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mama, Sutradara Chen, Bagaimana kabarnya? masih diperiksa, maaf. Dokter bagaimana? Masih diperiksa, tunggu saja. Tidak ada masalah, bayar biayanya lalu istirahat yang baik. Benarkah tidak perlu dirawat di rumah sakit? Untuk apa dirawat? Baik-baik saja, tetap jaga suasana hati yang baik. Barusan aku hampir ketakutan. Tidak apa-apa. Sebentar lagi aku akan memanggil Xiao Wang mengantarmu pulang. Maaf atas kejadian hari ini. Maaf saja sudah selesai. Sejak Yao Wei kami mengenal kalian berdua. Terus-menerus terjadi masalah, kamu tahu. Kejadian hari ini adalah kesalahan kami. Tidak peduli bagaimana akhirnya. Kami akan memberikan kompensasi secara ekonomi. Aku tahu kamu kayak bos Jiang. Tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, kamu juga akan menjadi ayah. Mari kamu hitung menurut standarmu. Berapa harga anakmu? Sutradara Cheng, dokter memanggilmu. Datang.
Aku lihat kamu jangan lihat. Dokter bilang ada tanda-tanda keguguran. Dirawat di rumah sakit dulu 1 hari untuk observasi. Kamu bilang urusan mereka berdua. Kamu selalu ikut campur. Kamu lihat situasinya. Kamu tidak tahu. Menyebalkan bukan untuk membuatmu marah. Kamu harus tahu mana yang penting mana yang tidak. Sabar sebentar, suasana tenang. Mundur selangkah, langit terbuka lebar. Tidak usah bicara lagi. Dokter bilang harus menjaga suasana hati yang baik. Kami berdua bicara sebentar. Katakan saja, katakan. Jaga suasana hati yang baik. Bagaimana, masih baik-baik saja kan? Tidak ada masalah, tenang saja. Hari ini maaf ya. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa. Lihat aku baik-baik saja kan, aku cuma tidak suka Liu Qing itu. Kalau hal ini terjadi pada siapapun. Dulu cuma lihat situasi seperti ini di drama. Tidak menyangka hal ini terjadi padaku. Selingkuhannya sampai datang ke kantor. Aku benar-benar marah waktu itu. Tidak tahu apa yang aku lakukan. Di depan banyak orang, bahkan sampai memukulnya. Membuatmu jadi seperti ini. Hidup ini sungguh buruk. Hidup masih panjang, ini baru di mana-mana. Asal kamu yakin. Kesedihan yang ada di depan mata hanya seperti awan yang berlalu, aku bilang ya, sampah hanya pantas bersama sampah. Biarkan sampah membawa sampahnya pergi. Apa sih? Brengsek sampah. Pergi sana. Pergi saja, sampah brengsek. Nah gitu dong. Jaga suasana hati yang baik. Cepat sembuh ya. Aku benar-benar tidak apa-apa. Aku akan dirawat 1 hari lagi. Besok aku pulang. Kamu bagaimana mikirnya? Aku tahu. Hari ini aku yang salah. Tapi aku cuma takut. Kamu takut apa? Hari demi hari berlalu. Hal ini terus ditunda. Aku takut kamu tidak mau aku lagi. Aku takut anak tidak punya ayah. Aku benar-benar sangat takut. Aku sudah bilang berapa kali hal ini. Aku yang urus, kenapa kamu tidak percaya padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Ansin minta setengah dari harta. Ini bakal berapa banyak ya perusahaan ini? Kamu yang membangunnya dari nol, dia kenapa menikmati begitu banyak hasil jerih payah? Bahkan jika hasil jerih payah itu tidak diberikan padanya, kolam itu seharusnya milikku, benarkan? Memang milikmu, tapi aku cuma tidak ingin kamu dirugikan. Kamu tidak ingin dia dirugikan. Aku tidak ingin anak kita dirugikan. Apa aku salah?
Anak dalam kandunganku ini Marga Jiang. Aku bisa tidak minta apa-apa, aku tidak apa-apa. Tapi kamu tidak bisa tidak memikirkan anak dalam kandungan kita ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin aku membiarkan dirimu dan anak kita dirugikan? Benarkah? Tidak. Tapi aku sudah memutuskan jangan bicara lagi. Aku yang akan bicara denganmu. Untuk memberitahumu dengan serius. Masalah ini kamu jangan ikut campur lagi. Aku akan menyelesaikannya dengan caraku. Baik. Perjanjian perceraian dibuat 2 rangkap. Dan sudah dikirim ke Jiang Hongkai. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan. Jiang Hongkai selingkuh selama pernikahan. Perbuatannya ini melanggar kewajiban setia suami istri yang diatur dalam undang-undang pernikahan kita. Si istri melihat dari hubungan pernikahan mereka, bersedia berpisah dengan damai dan bercerai dengan kesepakatan. Si istri menuntut pembagian harta yang adil, termasuk uang tunai di rekening bank suami, dan aset saham. Selain itu properti Liu Qing, serta semua pengeluarannya harus segera dikembalikan, sebagai bagian dari pembagian harta bersama. Jika tidak ada kesepakatan, kita bisa menempuh jalur hukum. Hukum pasti akan Ansin. Waktu itu sikapku tidak baik. Bilang banyak hal yang seharusnya tidak diucapkan. Hari-hari ini aku sangat menyesal. Selalu ingin mengajakmu ngobrol. Masalah Liu Qing itu salahku. Kamu adalah korban terbesar atas luka yang kau terima. Aku minta maaf. Hari-hari ini, saat itu aku baru memulai bisnis. Di apartemen 1 kamar yang sangat sederhana. Dingin di musim dingin, panas di musim panas. Di saat-saat paling sulit untuk menghemat uang, kami bahkan tidak menggunakan pemanas listrik. Kamu masih ngotot bilang tidak dingin. Untuk membelikanmu cincin berlian. Aku begadang selama sebulan penuh. Kamu juga bodoh. Aku saat itu hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu masih mau menikah denganku. kamu sekarang bicara tentang ini. Banyak orang tidak seperti ini. Bisa berbagi kesulitan, tapi tidak bisa berbagi kebahagiaan. Aku tahu. Aku masih punya perasaan padamu. Aku juga percaya kamu juga begitu padaku. Hidup menjadi seperti ini. Aku sangat sedih. Hidup sekarang menjadi seperti ini. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku benar-benar merasa tertekan. Kamu pikir orang tuaku sudah tua? Kondisi kesehatan mereka juga tidak baik, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu mereka. Selain itu ayahmu dan adikmu datang ke perusahaan dan membuat keributan. Sekarang semua karyawan perusahaan membicarakanku di belakang. Ya. Tapi risiko pasar. Aku bisa bangkrut kapan saja. Kita semua sudah dewasa, bukan? Ya.
Kita harus membayar kesalahan kita. Kita sudah menjadi suami istri. Bisakah kamu? Aku benar-benar sangat sulit. Kamu ingin bagaimana? 30 juta dibayar sekaligus. $30 juta. Ya. Bahkan jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Jiang Hongkai. Di awal kamu mengingatkan masa lalu, dan mengeluh tujuannya adalah untuk ini. Bertawar dengan aku. Kamu sudah banyak berusaha. Tapi aktingmu terlalu buruk. Ansin, dengarkan penjelasanku. Jangan buang-buang waktu. Hari ini seharusnya aku tidak datang ke sini. Membuang waktuku bersamamu di sini. Kamu pikir aku masih Ansin yang selalu mencintaimu dan menjadikanmu pusat hidupku? Tidak mungkin lagi. Saat pembagian harta aku tidak bisa bernegosiasi. Setiap masalah terkait perceraian, silakan bicara langsung dengan pengacaraku dan aku setuju untuk bercerai dengan persetujuan. Ini untukmu. Dan juga untuk martabat terakhir pernikahan kita. Jika masih tidak bisa, aku akan mengajukan gugatan. Biarkan hukum memberikan keputusan yang adil. Halo, Nak sedang apa? aku di luar. Kamu malam ini pulangnya? Mau makan apa? Mama akan masak untukmu. Jangan sampai perceraian ini merusak kesehatanmu. Kalau tidak bisa, pulang saja ke rumah. Jangan memaksakan diri. Aku sudah besar, tenang saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Ingat kata-kata ayahmu. Sudah berlalu. Baiklah, aku tutup teleponnya. Hari ini benar-benar maaf. Jangan terlalu dipikirkan. Aku malah berterima kasih kamu mau makan bersamaku.
Kalau tidak malam ini, aku harus makan sendiri lagi. Anak laki-lakimu mana? Pergi ke kelas ekstrakurikuler kebetulan khususnya, di dekat rumah neneknya. Akhir pekan ini, dia akan menemani orang tua. Kamu dan ibu anak itu. Kenapa bercerai? Itu saat Xiaodi berusia 2 tahun. Dia ada kesempatan promosi harus ke luar negeri. Aku sangat mendukung saat itu tapi... Jarak mengalahkan cinta. kurang lebih begitu. Kamu tidak marah padanya. Aku juga salah. Terkadang, Aku benar-benar merasa... karir lebih baik daripada cinta. Karena sebagian besar waktu, di tempat kerja kau sudah berusaha. Akan ada pengembalian tapi perasaan berbeda. Seringkali Anda memberikan segalanya. Pada akhirnya itu kosong. Pernikahan adalah perjudian. Jika kita bisa tahu hasil akhir, temukan saja solusi optimal. Apakah Anda pernah berpikir, hidup mungkin tidak pernah ada solusi optimal? Tidak peduli bagaimana Anda memilih, endingnya masih sama. Aku selalu membaca buku. Jika Anda punya waktu Anda bisa melihatnya. Ini hobi. Buku apa? Judul buku ini adalah Danau Walden. Saya percaya Anda akan memiliki perasaan yang berbeda setelah membacanya. Melihat ke belakang saya akan membelinya. Semoga bisa membantu saya. Aku yakin aku akan. Kakak kau. Di sini. Terima kasih. Apakah pekerjaan itu menarik? Saya pikir pekerjaan itu baik. Setidaknya kartu saya sekarang kembali. Tidak ada yang lain mengapa Anda bertanya begitu banyak? Ingin mencari pekerjaan. Aku ingin bersimpati padamu. Maka Anda tidak bisa bersimpati. Kau bilang orang-orang di dunia ini. Apakah ini untuk menyelesaikan masalah bertahan hidup? Baru bekerja? 90%. Tidak semua seperti ini? Saya pikir itu untuk nilai hidup. Apakah manusia bertahan? Tidak ada langit-langit, aku tidak tahu. Tetapi garis bawah kelangsungan hidup manusia sebenarnya bisa sangat rendah. Jadi saya pikir kebanyakan orang masih untuk nilai. Tidak ada yang salah denganmu sekarang. Jangan bicara dengan saya tentang set itu, saya sarankan Anda mencari pekerjaan. Tapi saya pikir, Anda pasti tidak dapat menemukannya. Siapa yang kamu lihat? Pasti tidak ada masalah dengan kemampuan Anda. Tapi kau masih di kelas. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa wawancara akan menghapus Anda. Tutup mulutmu. Kalau tidak kita bertaruh saja. Kamu tidak boleh seperti aku, kamu harus cari koneksi. Taruhannya kalau aku berhasil wawancara. Kalau kamu berhasil wawancara, aku akan panggil kamu ayah tapi kamu tidak boleh pergi. Aku tidak sedang menghina, kamu tidak boleh pergi ke perusahaan ibumu. Tante pasti sangat senang. Kamu pikir aku mungkin pergi? Baiklah.
Kalau aku menang kamu harus panggil aku ayah. Sekarang teleponnya datang. Menurut pengalamanku anak yang memberontak seperti ini, semakin kamu mengikuti dia semakin menjadi biarkan dia dulu. Justru bisa memicu semangatnya. Baik. Hari ini aku akan menggunakan caranya sendiri untuk mengatasinya. Biar dia tahu kakak tidak bisa dengan mudah dibatalkan. Kamu bisa tidak cepat selesaikan. Benar-benar. Ada apa Mai, kenapa murung? Cewek mana yang berani tidak angkat teleponmu, temanmu akan bantu. Bukan cewek minummu. Ayo kita lanjutkan bermain, kita lanjutkan bermain, kita lanjutkan bermain apa yang ada di akuarium. Lumba-lumba. Anjing laut. Tempat apa ini? Aku juga belum pernah ke sini. Ini sudah keluar kota kan? Di mana kita bisa menemukan? Siapa? Membuatku kaget. Kakak sutradara. Kamu ngapain tutup rapat-rapat? Tidak ada cara keselamatan nomor 1. Kakakmu mana, dia di dalam? Cepat naik mobil. Kakak orangnya sudah sampai, cepat masuk. Tower. Mau sedikit. Hamil tidak bisa minum. Kami di sebelah, ada apa panggil aku ya? Anaknya punya kamu. Maaf ya. Membuat kalian berdua kena masalah. Jadi kamu mau terus bersembunyi. Mereka bilang ingin sepupuku maju untuk mengakui hal ini. Bagaimana pendapatmu? Aku pikir anak pasti akan tumbuh besar suatu hari nanti. Kalau sudah besar, tahu aku tidak ingin mengakuinya. Pasti akan sangat sedih. Aku setuju. Kalau begitu bayar saja. Bayar saja, kalau tidak mampu kalian berdua pinjamkan aku sedikit. Lalu ayah anak itu apa sikapnya? Dia tidak tahu ada anak ini. Apa yang akan terjadi jika diakui? Sudah bilang bayar saja, melanggar kontrak. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Tower. Kami berpikir seperti ini.
Jika kamu mengakuinya, tidak lain hanyalah membayar benar. Uang itu masih bisa dicari benar jika kamu tidak mengakuinya. Tentu saja aku tidak setuju untuk tidak mengakuinya. Ini akan sangat menyakiti anak di masa depan. Kalau begitu, ada satu jalan lagi, tidak merespon. Sekarang kamu tidak merespon, orang-orang juga berpikir, anak ini adalah milikmu. Hari ini para wartawan sudah mulai mengikuti aku dan Yao Wei, cepat atau lambat akan terungkap. Kuncinya kita tidak tahu apalagi yang mereka pegang. Ya bagaimanapun sudah seperti ini. Apa yang akan terjadi jika diakui kamu bukan aktris? Dulu kamu ingin mengambil jalur gadis muda, lalu juga tidak ingin penampilan anak diungkap yang akan mempengaruhi hidupnya di masa depan. Dan sekarang melihat pesona wanita di atas 30, berharap bisa memerankan peran seperti ini dengan baik di masa depan. Bagaimana menurutmu? Aku rasa bisa. Bagaimana berani bertaruh? Santai saja, aku tidak akan mengantar. Kamu bilang mereka akan berdiskusi berapa lama? Pilihan yang jelas, ngapain berdiskusi? Timnya memang tidak bagus. Tidak akan selesai sampai tengah malam. Kita juga tidak buru-buru pergi, tunggu di mobil dulu. Tunggu sampai jam 12, kalau memang tidak ada kabar kita pergi. Oke. Sutradara Cheng, kami sudah memutuskan untuk pergi. Penonton sudah tidak tahan dan pergi. Sepertinya hari ini tidak bisa direkam ya. Halo Sutradara Cheng. Xiaolin, semua siap, 2 jam lagi mulai rekaman. Baiklah, baiklah. Bos Feng datang, orang datang. Sayang teman-teman, cepat siap-siap. Aku antar kamu pulang dulu. Aku nggak pulang, ini juga proyekku. Oke. Aku beneran nggak apa-apa. Gak apa-apa, memang harusnya gitu. Kamu bilang tahu-tahu bapaknya siapa sih? Siapa yang tahu? Barusan kamu gak tanya-tanya. Kamu kenapa nggak nanya? Sudah tahu kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak datang ya akibatnya kayak gini. Om, tolong putar balik. Tolong cepat ya, oke. Minum-minum. Kak perempuan itu, kak perempuan itu. Halo kak. Datang. Duduk ngobrol-ngobrol.
Gelas ini karena kamu nggak punya etika, nggak punya hati buat ngajarin kamu atas nama ibumu. Hidup dan bertindak harus punya batasan. Kayaknya ada adegan penting nih. Tamu siap masuk, peralatan siap. 543. Kompetisi akting tahunan kami sejak tayang selalu berpegang pada ekspresi yang otentik semua peserta dan mentor, melepaskan aura dari karya sebelumnya. Bicara soal akting dan akting itu sendiri adalah hal yang gak ada hubungannya dengan popularitas sistem kompetisi yang ketat. Lineup mentor yang kuat terus memicu diskusi penonton. Dan tujuan kami dari program ini tetap berharap semua orang bisa fokus pada akting para pemain kami. Malam ini babak penyisihan kami resmi dimulai. Selamat datang mentor populer kami Wuki Feng. Mentor populer Chao Yawen. Selamat datang mentor populer kami Tao Ruoyan. Ayo nomor 7. Oke, selamat datang mentor populer kami, silakan duduk. Terima kasih Kakak Wei. Terima kasih, apa ini kan proyek kita sendiri. Ada aku juga dong, Kak. Penampilanmu bagus. Kakak Xiao 11 bilang kasih uang lembur. Kukira kamu cinta sama pekerjaan. Harus cinta sama pekerjaan. Barusan aku cuma memotivasi, kamu aku sudah tahu. Pertemanan kalian nggak biasa ya. Selanjutnya mari kita sambut guru Tao Ruoyan kami untuk memberikan komentar pada para aktor. Jelas sekali ada dasar tari jika harus dikatakan. Kekurangan dalam pertunjukan ini menurut saya, bukan karena kamu tidak cukup berusaha, bukan juga karena kamu tidak berbakat. Adik, berapa umurmu tahun ini? 23 tahun. Xiang Hua sayang. Kamu baik dari segi fisik maupun ekspresi. Sangat mirip dengan siluman ini, tapi siluman ini, dia bukan hanya siluman, dia juga seorang ibu. Tentu saja dalam drama ini, ibu adalah identitas tersembunyi. Tapi dia akan ditekan di sini. Tidak akan bisa melihat anaknya lagi. Yang dia ekspresikan bukan hanya kerinduan pada dunia manusia, keengganan pada kekasih, tapi juga kesedihan karena berpisah dengan anak. Apa yang dia lakukan? Sedang mengomentari pertunjukan. Kenapa dia membicarakan hal yang tidak perlu? Apakah dia sedikit gugup? Bagaimana kalau kita kasih petunjuk? Belum sampai pada sesi klarifikasi. Jangan bicara. Lebih ketat lagi nomor 2 baik. Saat saya memainkan adegan ini dulu, anak saya belum lahir. Jadi sutradara waktu itu juga bilang banyak pada saya. Saya juga tidak mengerti. Saya juga berhenti berkali-kali, memainkan berkali-kali. Hingga anak saya lahir. Baru saya tahu, ternyata ini adalah kerinduan yang begitu mendalam. Sekarang saya sudah menjadi seorang ibu. Saya meninjau kembali pertunjukan saya sebelumnya. Saya baru tahu berapa banyak lapisan yang kurang, betapa kompleksnya emosi karakter ini. Guru tahu anak Anda apakah itu? Anak kecil yang lucu yang kami tahu. Ya, dia. Sebenarnya teman-teman penonton sebelumnya tidak tahu kalau Anda sudah punya anak. Ya? Membuat semua orang terkejut. Tidak memberitahu semua orang pertama karena ingin melindungi anak kecil, berharap dia tidak terlalu banyak mendapat perhatian. Jadi selanjutnya, karena aku sendiri kurang percaya diri. Karena aku juga takut penonton. Kalau tahu aku punya anak, aku tidak bisa lagi main drama percintaan, jalan karirku menyempit, aku jadi menganggur. Tapi sebenarnya aku harus menggunakan tindakan nyataku sendiri.
Memberitahu para sutradara besar menyerukan ke seluruh industri untuk membuat lebih banyak karya yang cocok untuk aktris di atas 30 tahun. Kami wanita di atas 30 sangat memikat. Kami bisa mengubah pengalaman kami, pengetahuan kami menjadi kedalaman dalam akting. Bagaimana? Itu. Adegan terakhir itu ganti dengan sisi kiriku, sisi kiri lebih fotogenik. Tidak masalah, segera kami lakukan. Pergi. Sisi kiri, semua ganti dengan sisi kirinya. Temanmu ini oke ya? Terlalu kaya, acara varietas. Aku lihat apakah sisi kirinya lebih bagus. Ini temanku. Perusahaan mereka sedang merekrut. Juga di bidang bisnis, namanya Zhongsing. Ini resume yang baru dikirim. Yang di sebelah kiri ini. Baik, aku lihat dulu. Nanti aku beritahu siapa yang akan diwawancara. Orang ini segera atur untuk bertemu denganku. Baik, tidak masalah, Bos Lu. Ini jadwal yang baru disusun. Pergi. Ada apa tidak ada? Wewe, kamu sudah melahirkan. Pastikan melakukan pemulihan pasca melahirkan, kamu tahu. Sekarang aku bersin saja sudah begitu. Begitu apa? Bocor air seni. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, nanti ke kamar mandi urus saja. Kamu juga tidak perlu khawatir. Setelah melahirkan coba lakukan yoga. Otot dasar, panggul, otot perut semuanya bisa pulih. Yang utama, sebelumnya aku melahirkan anak pertama dan kedua semuanya normal. Lihat perutku ini. Aku beritahu yang melahirkan itu harus lebih awal. Masih bisa pulih dengan lebih baik. Aku tidak akan seperti ini juga kan? Itu harus dikatakan. Perubahan tubuhmu ini. Ada kabar dari kakakmu? Dia berani, keriputnya sudah sampai ke belakang kepala, masih ngerendahin aku. Sebegitunya ya? Aku kasih tahu ya, latihan yoga itu masih efektif. Terus aja latihan. Kamu ngurus 3 anak, ada waktu ga? Waktu itu bisa dicari. Lagian aku udah ngelahirin 3 anak buat keluarga Cheng. Masa gak bisa nambah 1 pembantu lagi? Biar aku bisa santai dikit. Ayo latihan sama aku, sebelum melahirkan juga bisa latihan. Latihan terus. Makan buah dulu.
Ayo aku sendiri. Baru dicuci oke. Sampai anakku lahir nanti. Ternyata statusnya seperti ini. Masalah yang kemarin kita bicarain. Kamu udah tanya ke Wewe belum? Udah. Wewe lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Dia bilang, kalau ada kesempatan pasti diutamakan. Wewe lagi sibuk jangan sampai lupa. Telepon lagi aja bilang ke dia. Ini dia. Bilang aja ke dia. Ingetin aja biar gak lupa. Aku. Wewe lagi sibuk ya. Lihat teleponku balas ya. Datang. Apa ada apa papa? Wewe. Om Bay itu kamu masih inget kan? Beberapa hari lalu aku udah bilang. Masalah anaknya. Om Bay yang mana? Aku lagi pakai speaker gini aja. Biar Om Bay yang ngomong. Wewe aku Om Bay. Halo Om Bay. Om mau ngomong soal kerjaan Bay Hui. Deket situ lagi ada lowongan ga? Oh itu papa udah bilang ke aku. Perusahaan kita lagi gak ada rencana rekrutmen. Tapi aku bakal perhatiin buat Bay Hui. Oke, ada kabar langsung saya beritahu bapak. Jangan tunggu. Besok biar Bay Hui ketemu bapak ya. Anak saya ini orangnya jujur kerjaannya juga bagus. Kalau ada bos yang mau pakai dia pasti enak banget. Ruangan bersalin nomor 8 Yowe. Silakan ke ruang periksa kedua. Om Bay itu. Duduk dulu. Om Bay gini aja langsung kasih nomor telepon Zihui ke saya. Nanti saya hubungi dia boleh kan? Baik terima kasih Wewe. Sama-sama gini aja. Saya lagi periksa kandungan nih harus masuk. Wewe. Setelah periksa kandungan kabari saya ya. Oke ayah. Masuk. Dokter Lin. Sedikit hadiah termasuk adik ipar saya yang lagi hamil ini. Anda sudah membantu keluarga kami melahirkan 4 bayi. Wah kalian masih aja begitu sopan. Mendapat pengakuan dari pasien dan keluarga. Itu yang paling membahagiakan bagi kami. Yawe ini. Ada sedikit masalah placenta letak rendah. Waktu itu gejala keguguran itu karena masalah ini. Kakak ipar saya dulu juga begitu kan? Tapi sekarang sudah stabil tidak perlu terlalu khawatir. Waduh saya sampai kaget. Tidak apa-apa. Dokter Lin saya bisa kerja seperti biasa kan? Kerjaannya seperti apa? Kalau terlalu capek tidak boleh. Kantor. Kadang juga keluar lapangan tapi biasanya naik mobil. Tidak masalah kerja seperti biasa lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau di rumah terus bisa bosan tidak baik untuk anak juga kan. Benar. Anda juga jangan terlalu banyak bergerak. Tentu saja. Jaga suasana hati banyak makan makanan bergizi. Ikuti saja daftar makanan bergizi yang saya berikan waktu itu. Baik dokter. Bisa tolong tulis di rekam medis. Bisa kerja seperti biasa. Di rumah ada suami yang keras kepala. Baik. Sudah kelihatan suami Anda ini keras kepala ya? Sangat keras kepala. Ya. Karena aku juga takut kalau penonton tahu. Aku punya anak, aku nggak bisa lagi main. Film percintaan jalur karirku jadi sempit. Tapi sebenarnya aku harus pakai tindakan nyata kasih tahu para sutradara. Sutradara lihat episode sebelumnya. Komentar di atas semuanya bilang. Kecemasan usia aktris. Apakah aktris yang sudah jadi ibu masih bisa main peran remaja? Aku bilang Tauruoyan. Kalau sudah umumkan statusnya sebagai ibu, dia tampil sebaik apapun aktingnya bagus. Penonton nggak akan lagi percaya padanya. Ngomong belakang sama aku. Semua pikirkan baik-baik. Bagaimana naikkan data episode berikutnya? Oke istri.
Kamu juga jangan terlalu capek. Yowei mana katanya mau datang? Ayo Bos Su. Orangnya mana cek kandungan selesai. Sudah dalam perjalanan ke sini. Kapan sampai? Weji rapat. Kalau gitu kita mulai. Siapa yang bisa jelaskan kontrak perpanjangan? Merek perhiasan tahun depan kenapa sampai sekarang belum dapat? Bosu masih ada beberapa masalah belum selesai. Wei Jie sedang cari cara. Masalah spesifiknya apa? Maaf ya terlambat. Bosu tanya kontrak merek perhiasan. Bosu pihak merek perhiasan. Kita sudah ajukan 3 putaran proposal, tapi mereka masih kurang puas. Tim kita sedang lembur buat proposal, mau diskusi lagi sama mereka. Artinya, alasan mereka nggak mau tanda tangan kontrak. Jelas mereka mau pakai budget yang sama. Dapat hasil yang lebih tinggi, kita sedang cari cara. Semua kerja di bagian bisnis memang begitu. Hanya lihat hasil nggak lihat proses. Sekarang banyak perusahaan yang PHK. Bagian bisnis kita juga ada kuota optimasi akhir tahun. Kalau nggak capai target harus pergi. Aku harap semua pikirkan baik-baik. Tekananku juga besar. Anda tenang, aku sekarang setiap hari. Semua sedang melacak kemajuan, pasti akan mendapatkan kontrak tahun depan. Ansin? Kamu kerja sama dengan pekerjaan Yowei. Saya tidak peduli berapa banyak tenaga dan sumber daya yang kalian gunakan. Apapun caranya saya harus mendapatkannya. Tidak masalah. Sudahlah bubar. Jadwalkan pertemuan dengan kepala merek perhiasan. Baik. Si Feng suruh istri minum obatnya. Waktunya minum obat nyonya. Pewiwan aku tidak bisa minum lagi. Tunggu sebentar. Ning-ning itu. Dialog dan gerakanmu masih kurang natural. Terlalu dibuat-buat. Zhongdao, sudahkah kamu bilang? Sudah beberapa kali sebelumnya. Ning-ning jangan dibuat-buat. Mari kita lebih natural, oke? Ayo ulangi lagi. Props, ganti airnya. Ayo siap. Action. Waktunya minum obat nyonya. Sutradara, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Sudah mangkuk ke-6 aku benar-benar. Tidak masalah, tidak bisa minum, kru props. Kamu bantu dia buang airnya. Ayo ganti dengan cangkir kosong. Sekarang ada air atau tidak penting. Saya ingin melihat kondisimu. Kamu berikan kondisimu dulu, oke? Ayo ulangi lagi, siap. Cangkir kosong bisa dimainkan kan? Bisa. Siap action. Waktunya minum obat nyonya. Ini terlalu pahit. Tunggu sebentar, ada dialog itu? Tidak ada.
Ningning terlalu bersemangat. Masih menambah dialog di dalam cangkirmu. Berapa banyak air yang bisa ditampung kamu harus tahu. Kamu baru saja minum dengan kepala mendongak butuh sekitar 10 detik. Terlihat cukup heroik. Zhong Dao, kamu keluar sebentar dengan saya. Semua istirahat sebentar. Akhirnya istirahat, aku mati. Kondisi ini masih bisa direkam? Kamu tahu tidak sekarang tekanan di tim produksi sangat besar. Cheng Dao ini kan masih berbaris? Penyetelan ulang. Aktor harus menemukan yang cocok. Dulu kan ada kosan, kenapa tiba-tiba? Hanya satu yang tidak memiliki dasar. Bukankah Ningning ini permintaan keras Anda? Aku bertanya. Ya, Bos Feng mengatakan hari itu. Kami adalah aktor yang Anda pesan. Ulangi latihan. Sudah berubah ya? Jika Bos Feng bertanya, aku akan mengatakan. Lalu aku berubah, aku benar-benar mengatakan itu. Aku akan memeriksa lusa. Tidak ada masalah. Bengkaknya ini bengkaknya telanjang. Tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak punya keputusan. Aku bilang kau. Bos Feng jadi sekarang. Tidak bisa ditukar lagi. Kau beri aku 2 hari lagi. Aku tidak sabar untuk kalian. 3 paragraf. Tidak bisa sehari. Panduan Cheng, Bahwa Feng Wenyi ada di gedung yang berlawanan. aku tahu aku datang padamu. Tidak ada gunanya mencari saya atau harus mencari Feng Wenyi. Bos Feng bilang aku harus mencarimu. Gadis kecil. Akting juga memiliki ambang batas. Karir profesional. Kau belajar menari kan? Aku akan mencarimu lagi. Cheng memandu tarian ini tanpa panggung. Selain itu menari adalah nasib anak muda. Aku tidak bisa melompat selama 2 tahun, jadi aku ingin temukan jalan keluar yang baru. Kalau begitu kita belajar akting. Aku belajar Cheng Dao. Sungguh aku akan menunjukkan padamu. Lihat, ini adalah kursus pelatihan. Aku belajar Cheng setiap hari. Bagus sekali. Upaya itu benar. Tapi bukan karena aku tidak membantumu. Pekerjaan Anda sendiri bertanggung jawab dan Anda sekarang. Program tingkat kinerja ini disiarkan. Tidak baik untukmu akan menanggung beberapa tekanan yang tidak perlu. Mari kita belajar dulu baru kita coba lagi, oke? Tidak apa-apa Cheng Dao. Lagi pula acaramu itu sudah gagal. Bagaimana kalau kamu biarkan aku mencoba? Kamu bilang Cheng Dao. Editor sudah selesai memotong, silakan lihat dulu. Kamu sibuk dulu, kita bicara lain kali. Cheng Dao. Xiaolin hujan yang tepat waktu. Belajarnya bagus ya. Ia lihat cincin pernikahanku. Masih dari keluargamu, kamu bilang kita juga sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kamu tahu, Yugu pasti menempatkan kebutuhan klien di urutan pertama kan? Kalian bisa memberikan saran berharga ini. Kami sangat senang setidaknya bisa merasakan niat baik kerjasama kita kan? Ini hal kecil, kita sudah bertahun-tahun. Saya pribadi pasti lebih memilih Yugu kan. Kami menantikan syarat tambahan baru dari kalian. Masalah ini memang sulit. Oke, kita bicara lagi nanti. Oke, baiklah, kami pergi dulu sayang. Oke, hati-hati di jalan. Sudah, jangan antar kami pergi, hati-hati. Dadah. Kak, kamu tidak merasa dia bicara banyak tapi sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Ingin menyesuaikan strategi saluran. Tapi apa yang bisa kita berikan sudah kita berikan. Drama variety show. Mungkin dia ingin metaverse tapi Yugu belum mengembangkan softwarenya. Pulang saja, biarkan semua orang berpikir lagi. Oke. Kak, mungkin aku tidak bisa kembali ke kantor bersamamu. Bolehkah aku pulang dulu? Ada apa, Dabao? Ada masalah? Ibuku, aku harus pulang ke kampung halaman. Cepat pergi.
Wang Wei, aku sudah sampai di Qingan. Ibuku dirawat di rumah sakit, belum tahu keadaannya. Nanti aku kabari. Ayah, Putri kesayangan sudah pulang. kakimu kambuh lagi. Tidak apa-apa. Ibu, sebenarnya ada apa tiba-tiba masuk rumah sakit? Tidak ada masalah besar. Jadi sebenarnya penyakit APA. Biarkan ibumu yang menjelaskan. Udah gila nih, sakit apa sih? Parah nggak? Cepetan bilang dong. Mamamu hamil. Xiaowei udah balik. Lihat nih, Gimana tante, baik-baik aja kan? Dabo baik-baik aja. hari ini baru minum susu 1 botol, lihat nih. Udah minum banyak banget. Cepet banget udah berhenti ASI. Anak ini rezeki kalian. Nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Iya tante, sibuk aja. Dah Dabo, sampai jumpa. Bilang sama tante sampai jumpa dah. Dabo, sampai jumpa besok. Dah tante. Mau makan? Makan dulu bentar-bentar, mama nelpon. Sayang. Baru sampai rumah. Mama nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Nggak terlalu baik. Kenapa? Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Emma hamil. Berapa bulan? Terus gimana sama istri? Aku juga nggak tahu. Aku rasa. Lahirin aja sih. Terus Dabo manggilnya apa dong? Kamu gimana? Masuk. Bos lu ini yang mau interview. Oke, kamu sibuk aja dulu. Oke. Duduk. Mata nggak enak. Nggak kok. Tepat waktu ya kan, kalian yang suruh datang sekarang. Iya, tepat waktu. Coba ceritain. Dulu di Universitas Toronto. Jurusan keuangan, ceritain sesuatu yang nggak ada di CV. Contohnya, menurut kamu kelebihanmu apa? Aku rasa. Gimana ya? Contohnya di bidang keuangan. Arah masa depan sebuah perusahaan. Bagus atau tidak untung dari saham. Tahun lalu adalah pasar bear. Kenapa ingin bergabung dengan kami di Songsing? Kan kalian sedang merekrut. Ayo urus masuk kerja. Tapi saya kasih tahu dulu, di perusahaan ada masa percobaan. Apa maksudnya? Urus masuk kerja. Nggak tanya-tanya lagi. Sudah jelas di sini. Kamu hobi main game, olahraga dan traveling, tapi nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi di bidang bisnis ini, perlu hobi yang luas. Tapi nggak perlu jago semua, yang penting bisa menilai dengan baik. Akan membantu dalam memilih merek. Serta Keputusan Pemasaran dan Kemasan. Menurut saya bagus. Oke. Kapan bisa mulai kerja? Kapan saja, minggu depan ya.
Saya butuh waktu seminggu. Ajak Mai ke urus masuk kerja. Besok mulai kerja resmi. Untuk mulai kalian berdua. Macan kumbang menang, kalian semua minum, lanjut ronde berikutnya. Ayo, ayo. Mulai. Lanjut. Kamu minum, kamu enggak. Ayo lanjut, 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 lanjut. Mulai. Minum, minum, kamu minum bersulang. Jangan berhenti. Saya punya. Kamu enggak, kamu enggak. Gimana kabarnya? Nggak usah dibahas. Duduk. Sudah minum ini. Pelan-pelan minum ini, yang asam ini cocok buatmu. Sejujurnya saya cukup paham dengan merek perhiasan. Kalau saya jadi mereka, saya juga nggak puas, tapi masalahnya sekarang yang kita berikan sudah yang terbaik yang bisa kita berikan. Iklan sebelum film diputar. Apa maksudnya? Bukan itu biayanya. Terlalu besar dan kita juga tidak punya hak agen layar besar film apa kapan rilis. Kita jadi pasif. Kamu ingat Baoleja tidak? Bagaimana tidak ingat? Waktu itu aku pikir aku salah kasih harga. Aku di Zhongsing sana juga cari tahu sedikit. Harga mereka lebih tinggi dari kita. Tapi mereka kasih bonus beberapa ribu. Iklan layar film. Zhongsing bisa ya? Berhasil ngalahin Shanghai. Mungkin ya. Jadi gimana? Jadi, aku punya adik junior di Zhongsing sana. Yang tangani bisnis ini, mau aku hubungkan untuk kalian. Bagus, bagus. Kak Sin memang Kak Sin. Aku lihat kamu calon ibu begitu capek, begitu berjuang. Lao Su suruh kamu rebut proyek ini kan? Kalau berhasil kita bagi dua. Mimpi. Kenapa sih kamu sudah berharga tinggi? Masih rebutan sama aku yang receh ini? Anakku hampir lahir. Pengeluaran besar. Sudah ya. Kalau gitu bantu gratis ya. Liu Xiao 11 bilang sama aku. Bonus kamu kasih semua ke dia. Tentu ini hal baik, tapi terlalu melanggar aturan dan aku di matanya. Gambaran hebatku runtuh ya. Gambaran hebatmu tidak akan runtuh. Dia kan lagi darurat. Kalau kamu tenang, aku juga hampir darurat. Oke ya, aku hubungi Zhongsing sana. Andalkan kamu. Mai, ke kamu bilang dong. Tentang peluncuran game ini, kamu punya ide apa? Aku bilang ya. Tidak ada ide. Kamu bisa pikir-pikir. Bilang aja sembarangan. Ya sudah. Aku benar-benar tidak punya ide. Tapi ini memang tidak bagus. Tidak ada yang baru. Kalau gitu kamu punya ide baru yang lebih baik. Aku mau tanya yang hadir di sini. Ada yang benar-benar sepenuhnya. Udah pernah main game ini belum? Belum pernah nyobain. Jadi maksud lo kita harus ngurus brand lingerie wanita? Emang harus pakai lingerie wanita buat kerja ya?
Gue tuh penggemar berat game ini. Tapi gue belum pernah nonton drama yang lo bilang itu. Gue juga gak pernah perhatiin papan iklan gue, bahkan gak pernah naik transportasi umum. Terus kenapa gue, sebagai pelanggan besar gak dimasukin ke presentasi ini? Lo punya saran lain gak kayaknya semua orang? Gak terlalu ngerti juga gak tahu. Ada sekelompok orang yang aktif malam hari. Kemana-mana gak terlalu diterima. Tapi justru orang-orang kayak gini kadang-kadang cuma buat bisa ngadain game offline. Mereka bisa sewa satu booth di bar. Terus sama sekelompok orang yang bisa habisin jutaan rupiah. Maksud lo naro iklan game ini di bar? Kenapa enggak setiap hari ke bar? Bukan berarti dia suka bar. Mungkin aja jiwanya kesepian. Bosan gak ada kerjaan. Nanti dia lihat apa siapa yang rekomendasiin. Ya dia main itu deh. Bagian game liming. Lo ajak Mai kerjain sama bos lu. Udah gitu aja. Tadi rapat lo ngerti gak lo bisa baca gak? Udah pernah main game belum main dong? Main gaple. Halo Bos An, halo semuanya. Itu 500.000 anak kecil. Kenapa kalian datang jenguk gue ya? Bos An, Halo semuanya, cepetan kerja. senior datang yuk ke kantor. Ayo. Gue perkenalin ini ya Wei. Teman kerja gue. Halo mau minum apa? Di sini ada kopi jus sama teh. Air putih aja. Oke. Makasih. Bos lu tuh cowok perhatian. Makasih. Iya. Adik seperguruanku memang hebat. Dulu dia yang datang ke Zhongsing dan menggeserku. Lalu kamu datang ke Yukuo dan menggeserku lagi. Tapi kamu juga tidak berhasil menggeserku kan? Semua itu karena kakak senior baik hati padaku. Kasus merek perhiasan itu, kakak senior sudah memberitahuku. Secara umum tidak ada masalah. Wah, bagus sekali. Belakangan ini Zhongsing dan Yukuo ada kerja sama nggak? Nggak ada musuh bebuyutan mau kerja sama apa. Walaupun tidak mempermasalahkan masa lalu bos Cao Mao. Tapi Suen si biarawati kejam itu mau nggak? Kamu kenapa sih ngomongin masalah aja? Napa nyerang pribadi orang? Kamu aja yang mirip Siong dan masih ngomongin biarawati kejam. Ya udah jangan ngomong sama aku. Nggak usah jantah. Nggak apa-apa. Bye-bye 50.000 anak kecil kita pergi ya. Dah. Lumayan. Ini kan bagus kita saling bekerja sama. Aku bilang dia orangnya baik. Apakah dia suka sama kamu? Mana ada dia adik seperguruanku. Adiknya ada hubungan darah nggak? Atau kamu diskriminasi cinta beda usia? Sekarang status hubungannya gimana? Sudah cerai punya anak. Itu kan pas banget kamu belum punya anak masuk jadi ibu. Aku perhatikan kamu suka ngomong sembarangan.
Kamu kan kaya dan masih single, ngapain malu-malu? Pura-pura nggak kenal seru nggak sih? Maike jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Aku kasih tahu ya, intuisiku sangat tajam. Siapa yang suka sama siapa, siapa yang benci sama siapa, aku langsung tahu. Kayak di sinetron itu pemeran utama pria dan wanita. Ada masalah atau nggak, lihat 1-2 adegan langsung tahu. Jadi apa? Aku rasa kalian berdua akan ada masalah. Dukun. Bos Chow duduk. Ansin mereka datang. Kenapa di tangan mereka? Ada proyek merek perhiasan, mau minta sedikit. Bagian iklan layar film merek perhiasan mana? Kita ngobrol sendiri aja nggak perlu kan? Ada perlu nggak perlu sih, kadang aku perhatiin kamu. Otaknya lumayan cerdas kadang-kadang. Nggak cuma 2 perusahaan kerja sama menang-menang aja, kenapa sih? Lagian kita nanti juga bakal ada kesempatan kerja sama-sama mereka. Sekarang kondisi pasar lagi buruk. Banyak pesaing, sedikit peluang. Lagian ini bukan namanya merebut. Kompetisi yang adil, kita sekarang masih belum selesai sama kontrak sama Shanghai Cinema. Artinya kita sekarang belum resmi punya sumber daya layar film, sekarang ada orang lain yang datang mau kerja sama-sama kita. Sama aja dengan pre-order. Bisnis ini masuk akal dan menguntungkan. Iya. Kapan Shanghai Cinema bisa tanda tangan kontrak? Sekarang beberapa proyek udah diajukan. Iklan layar film harus aman. Besok mereka bakal datang ke perusahaan kita. Oke, baru kita rencanain setelah kontraknya selesai. Zening. Itu yang di kursi luar rambut panjang. Anak yang santai itu siapa? Karyawan baru iya. Background-nya apa? Dia anaknya Suen. Siapa yang rekrut? Aku yang rekrut. Ngapain sih? Kita bantu dia ngembangin anaknya. Bos Chow, aku yang rekrut dia. Lagian departemen juga butuh darah baru. Resumenya cocok banget sama kebutuhan perusahaan kita. Hari ini, di rapat proyek game, dia ngasih saran yang bagus. Apa kamu yakin dia bukan mata-mata? Anda di industri ini lebih lama dari saya. Pernah dengar cerita Suen sama anaknya? Aku dengar hubungan mereka nggak harmonis. Jarang berinteraksi. Aku nggak peduli hubungan mereka harmonis atau nggak. Aku nggak setuju dia kerja di sini, perusahaan kita kecil. Nggak muat buat dia segera minta dia resign. Anaknya Shanghai Cinema bantu Song Xing menang. Kita ketemu di tempat biasa. Lagi sibuk. Shiji. Grup alumni kita. Aku lihat dulu, rencanain waktunya. Kamu? Kalau Shiji pergi, aku pasti ikut. Shiji.